Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kilas Cerita, kali ini bersama saya Nadia, yang akan menemani hari-hari kalian dengan cerita-cerita rumah tangga, dan juga kisah-kisah menarik lainnya. Angin sore menyapu rambutku yang kusut, membelai wajahku yang sejak tadi kupaksakan tersenyum meski hati berkecamuk. Di pelataran sebuah pusat perbelanjaan yang megah, aku berdiri kikuk dengan gamis abu-abu polos yang sudah lusuh di ujung-ujungnya. Sandalku pun bukan model terbaru. Aku tahu, penampilanku tak sebanding dengan para perempuan yang lalu lalang, membawa tas mewah, dan rambut disasak rapi. Tapi aku tak peduli. Tujuanku hanya satu, membeli baju sekolah baru untuk putriku, Naila. Ku pandangi sepatu-sepatu kecil yang dipajang di etalase toko. Mataku tertuju pada sepasang sepatu warna ungu dengan kilau kecil di sisinya. Naila pasti menyukainya. Aku tahu, karena dia pernah bilang, "Bunda, nanti kalau kita punya uang, Naila mau beli sepatu ungu kayak gitu ya." Tanganku baru saja menggapai gagang pintu toko, ketika sebuah suara yang sudah lama tak kudengar memaku langkahku. Suara itu masih sama, tapi kini terdengar lebih sombong, lebih congkak dari yang pernah kuingat. Astaga, itu kamu, Rani? Aku menoleh. Jantungku seperti berhenti berdetak. Di hadapanku berdiri pria yang pernah kucintai sepenuh jiwa, pria yang dulu berjanji akan menjagaku sampai mati, pria yang kini menjadi mantan suamiku. Dan di sampingnya, seorang perempuan muda, cantik, wangi, dengan gaun berkilau dan tas bermerek, menatapku dari ujung kepala hingga kaki seperti menilai barang usang di pasar loak. Aku mengangguk kecil, mencoba tersenyum. "Halo Reza." Reza menyipitkan mata. Senyum sinisnya tak bisa disembunyikan. "Kamu ngapain di sini? Belanja juga?" Dia tertawa pelan, lalu memandang istrinya. Perempuan itu, dengan suara melengkingnya, ikut tertawa. "Astaga, sayang. Lihat deh, dia masih pakai baju kayak gitu. Serius kamu dulu pernah nikah sama dia?" Darahku mendidih, tapi aku menahan diri. Aku tahu mereka ingin aku terpancing. Aku tahu mereka ingin melihatku jatuh, tapi aku tak akan memberi mereka kepuasan itu. "Aku cuma mau beli sepatu buat Naila," jawabku tenang. Reza melirik tajam. "Naila, kamu masih bawa-bawa anak itu kemana-mana? Bukankah aku sudah bilang, kamu nggak akan mampu biayain dia?" Istrinya tertawa semakin keras. "Pantas kamu ninggalin dia, sayang. Lihat aja penampilannya, udah kayak pembantu. Masa iya anak kayak gitu bisa kasih masa depan buat anak?" Mataku panas. Tapi aku tahu, harga diriku lebih tinggi dari omongan mereka. Aku menatap mata Reza tanpa gentar. Lebih baik aku kelihatan seperti pembantu tapi hidup jujur, daripada kelihatan mewah karena uang orang lain. Wajah Reza memerah. Dia memutar bola mata, lalu menggandeng erat istrinya. "Ayo sayang, jangan buang waktu di sini. Kasihan, nanti orang-orang kira kita kenal sama orang seperti dia." Aku menunduk, bukan karena malu, tapi karena menahan air mata yang menggenang. Bukan air mata sedih, tapi air mata tekad. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku miskin. Tapi mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Kubiarkan mereka pergi dengan gelak tawa mengejek itu. Aku masuk ke toko dan membeli sepatu ungu kecil itu, lalu berjalan pulang menyusuri jalanan kota yang mulai padat. Di dalam hati, aku bersumpah, aku akan membalas semua penghinaan ini. Bukan dengan hinaan, tapi dengan keberhasilanku. Aku akan buktikan, aku bukan perempuan yang bisa diremehkan. Malam itu, di rumah kecilku yang sempit tapi hangat, aku memandangi wajah Naila yang tertidur lelap sambil memeluk sepatu barunya. Aku mengusap rambutnya pelan. "Bunda janji, Nak. Kita nggak akan terus begini. Bunda akan ubah semuanya." Esoknya, aku mulai bergerak. Aku buka kembali laptop tuaku yang sudah lama tertimbun debu. Kubuka semua berkas lamaku, proposal-proposal usaha, yang pernah kutulis sebelum Reza meninggalkanku. Aku pernah punya impian membuka butik online, tapi semuanya hancur ketika rumah tanggaku runtuh. Sekarang, aku akan bangkit lagi.
Aku mulai menjahit. Awalnya dari baju-baju bekas yang kurombak jadi lebih modern. Kutawarkan di media sosial, meski hanya sedikit yang melihat. Tapi satu demi satu, order datang. Aku menjahit malam hari ketika Naila tidur. Siang hari aku antar jemput dia sekolah sambil membawa kain di dalam tas besar. Aku tak peduli orang bilang aku tukang jahit keliling. Aku tahu tujuanku. 6 bulan berlalu. Aku berhasil menyewa kios kecil di pinggiran kota. Butikku mulai dikenal. Namaku mulai dibicarakan di kalangan ibu-ibu komplek. Aku tetap sederhana. Tapi sekarang, pakaianku rapi. Penampilanku bersih. Aku tak lagi membeli baju di pasar murah, tapi dari hasil karyaku sendiri. Suatu hari, seorang pelanggan baru datang. Cantik, tinggi, angkuh. Aku tahu dia. Istri baru Reza, tapi dia tak mengenaliku. "Bu, saya mau pesan kebaya buat acara kantor suami saya," katanya sambil menguap kecil. "Tolong buat yang mewah, ya. Pokoknya jangan kelihatan murah." Aku tersenyum. Dalam hati, aku tertawa. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa pembantu yang dulu mereka hina kini sedang membuatkan mereka pakaian. Kubiarkan dia bicara panjang lebar tentang konsep, warna, potongan. Aku mencatat dengan teliti, tak berkata apapun tentang masa lalu. Aku hanya berkata, "Bisa, Bu. Tapi mungkin harga saya agak tinggi dibanding tempat lain." Karena semua dikerjakan eksklusif. Dia tertawa, mengejek. "Gak apa-apa, asal gak kayak kerjaan tukang jahit jalanan." Kupandangi wajahnya dengan tenang. "Tenang, Bu. Di sini kualitas itu kehormatan." Dia menyerahkan uang muka, lalu pergi sambil terus memainkan ponselnya. 3 hari kemudian Reza datang. Ya, dia sendiri. Datang ke kiosku dengan ekspresi tak percaya. "Kamu yang punya butik ini?" Aku mengangguk. "Iya. Ada yang bisa saya bantu?" Dia tampak kikuk. "Jadi, kamu yang jahit kebaya buat istri saya?" Aku tak menjawab, hanya tersenyum. Reza menatapku lama. Mungkin dia sedang mengingat semua perkataan kotornya tempo hari. Atau mungkin dia sedang menelan ludahnya sendiri. "Kamu berubah." Aku memandangnya, kali ini bukan dengan luka, tapi dengan kepercayaan diri. Orang memang berubah, apalagi kalau mereka punya alasan untuk bangkit. Dia tertunduk. "Maaf Rani, dulu aku terlalu bodoh. Aku tidak menjawab permintaan maaf itu, karena aku tak butuh. Aku tak perlu pengakuan dari orang yang meninggalkanku di titik terlemahku. Aku hanya berkata, 'Pesanan istrimu siap lusa. Tolong bilang padanya, datang tepat waktu.'" Reza mengangguk pelan, lalu pergi. Hari itu, aku menangis. Tapi bukan karena sedih. Aku menangis karena akhirnya aku berdiri di tempat yang dulu kupikir tak mungkin kucapai. Aku bangkit. Dan ini baru permulaan. Masih ada yang lebih besar menunggu di depan. Dan mereka akan melihatnya semua. Malam itu aku duduk di teras rumah, secangkir teh hangat di tanganku, dan mata menatap kosong ke arah jalan yang sepi. Naila sudah tidur, lelah setelah seharian bermain, di toko kecil kami yang kini mulai ramai pengunjung. Kadang aku masih sulit percaya, bagaimana hidup bisa berputar begitu cepat. Dulu aku hanya seorang istri yang hidup di balik bayang-bayang suami. Sekarang, aku pemilik usaha yang sedang berkembang. Tapi aku tahu, ini baru awal. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari seorang pelanggan baru. Dia ingin memesan 20 pasang seragam untuk staf butik di kawasan elit. Aku membaca ulang pesan itu 2 kali. Jumlahnya tak main-main. Dan alamat pengirimnya? Kawasan yang dulunya hanya bisa kupandangi dari balik jendela angkot. Aku menjawab cepat dan menyusun jadwal pengerjaan. 20 pasang seragam berarti tantangan baru. Aku tak bisa mengerjakannya sendirian. Aku butuh bantuan. Esok paginya, aku mendatangi 2 penjahit yang dulu pernah satu pelatihan denganku. Mereka sempat terkejut melihatku, apalagi saat aku mengatakan aku ingin bekerja sama. "Aku pikir kamu udah nggak di dunia jahit lagi," kata Bu Lilis, satu dari mereka. Aku sempat berhenti, tapi sekarang aku balik lagi. Dan aku butuh kalian.
Kami duduk berjam-jam menyusun strategi kerja. Hari-hari selanjutnya, rumahku berubah jadi tempat produksi mini. Kain bertumpuk di setiap sudut, mesin jahit berdengung nyaris tanpa henti. Tapi aku bahagia. Aku merasa hidup. Dan yang paling penting, aku tidak sendiri. 1 minggu sebelum pesanan selesai, aku menerima undangan. Bukan undangan biasa, undangan pernikahan dari rekan bisnis baruku. Aku diminta hadir sebagai tamu kehormatan karena telah membantu banyak dengan rancangan seragam mereka. Lokasinya di hotel mewah di pusat kota, tempat yang dulu sering kupandangi dari balik halte sambil menghibur diri. Mungkin suatu hari, nanti, hari itu tiba lebih cepat dari yang kukira. Aku mengenakan gaun panjang berwarna zamrud, rancanganku sendiri, simpel tapi elegan. Rambutku disanggul rapi, sepatuku bukan yang mahal, tapi nyaman dan serasi. Dan saat aku melangkah ke lobi hotel, semua mata menoleh. Aku tahu, bukan karena aku paling cantik, tapi karena aku membawa aura yang berbeda. Aura seseorang yang pernah jatuh dan bangkit dengan seluruh kekuatan yang tersisa. Dan di sana, di antara tamu-tamu yang sibuk mengobrol, aku melihat mereka, Reza dan istrinya. Kali ini bukan aku yang menatap mereka lebih dulu. Mereka yang menatapku. Wajah istrinya berubah pucat. Matanya menyipit seolah tak percaya. Reza pun terpaku, seperti sedang melihat hantu masa lalu yang tak pernah dia bayangkan akan berdiri setinggi ini. "Rani?" Aku hanya tersenyum. "Halo Reza," istrinya menelan ludah. Itu kamu." Nadanya tidak lagi mengejek. Kini terdengar kikuk, seperti takut salah bicara. Aku mengangguk, masih dengan senyum tenang. "Ya, saya diundang sebagai desainer tamu." Wajah mereka seperti tak percaya. Mungkin mereka mengira aku akan tetap selamanya menjadi perempuan dengan gamis lusuh dan sandal tipis. Tapi kini, kenyataan berdiri di depan mereka dengan mantap. Seorang wanita paruh baya menghampiriku. "Bu Rani, terima kasih sudah datang. Semua staf kami senang sekali dengan seragam baru. Elegan, tapi tetap nyaman." Aku mengangguk sopan. "Saya senang bisa membantu." Aku bisa merasakan mata Reza dan istrinya masih menatapku. Kali ini, bukan dengan ejekan, tapi dengan tatapan lain. Tatapan yang kubaca sebagai penyesalan. Dan entah kenapa, aku tak lagi merasa ingin membalas mereka dengan kemarahan. Waktu telah mengajarkanku banyak hal, bahwa pembalasan terbaik bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberhasilan. Namun, hidup tak selamanya mulus. Di tengah kejayaanku yang mulai menanjak, aku mendapat kabar bahwa Naila dibully di sekolah. Mereka mengejeknya karena ibunya pernah dibuang suaminya. Sakit rasanya mendengar anakku yang polos harus menanggung beban yang bahkan tak seharusnya ada di pundaknya. Aku menemui guru kelas Naila dan meminta izin untuk berbicara di depan kelas. Guru itu setuju, meski terkejut. Hari itu aku berdiri di depan anak-anak usia 8 tahun dan bercerita. Ada seorang ibu, dulu hidupnya sederhana. Suaminya pergi karena merasa dia tak cukup baik. Tapi ibu itu tak menyerah. Dia bekerja keras, siang malam. Dia tak minta belas kasihan. Dia hanya ingin anaknya tumbuh bahagia. Ibu itu adalah aku. Kelas sunyi. Beberapa anak menunduk. Naila menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dan sekarang, aku ingin kalian tahu, tidak penting dari mana kita berasal. Yang penting adalah bagaimana kita bangkit. Jangan pernah remehkan orang hanya karena mereka sedang jatuh. Karena yang jatuh bisa bangkit lebih tinggi dari yang kamu bayangkan. Tepuk tangan terdengar. Bahkan guru Naila ikut bertepuk tangan. Sepulang sekolah, Naila memelukku erat. "Bunda hebat banget," katanya sambil terisak. Aku bangga jadi anak bunda. Air mataku tumpah hari itu. Tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena kebahagiaan. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Mungkin masih banyak batu yang akan menghalangi jalanku. Tapi satu hal yang pasti, aku tak akan pernah lagi membiarkan siapapun meremehkanku. Dan jika mereka berpikir aku sudah selesai, mereka salah besar. Aku baru saja mulai. 3 bulan berlalu,
sejak hari itu. Bisnis butikku kini telah merambah ke ranah yang lebih luas. Tak hanya pakaian pesta atau kebaya, aku mulai menerima permintaan desain seragam kantor, baju muslim, hingga busana pengantin. Aku mempekerjakan 5 orang tetap, termasuk 2 penjahit dari kampung halaman yang kubawa ke kota. Kami bekerja seperti keluarga. Mereka tahu betapa besar luka yang pernah kupikul, dan mereka juga menyaksikan betapa tekad bisa membalikkan nasib. Aku mulai sering diundang ke acara-acara pameran mode lokal. Nama Rani Atelier mulai muncul di brosur, di media sosial, bahkan diliput sebuah majalah perempuan. Aku masih belum terbiasa difoto dan diwawancara, tapi aku tahu ini bagian dari proses. Aku sedang membangun sesuatu yang tak hanya besar, tapi juga berarti. Untuk Naila. Untuk perempuan-perempuan lain yang pernah diremehkan. Suatu pagi, aku sedang memeriksa stok kain ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan butikku. Dari dalam keluar seorang perempuan berusia sekitar 50 tahun. Penampilannya berkelas, anggun, dan tampak sangat percaya diri. Aku mengenal wajah itu dari majalah. Dia pemilik jaringan butik ternama di Jakarta, Dira Salim. "Selamat pagi, Anda Bu Rani?" Suaranya tenang, tapi berwibawa. Aku mengangguk, gugup tapi mencoba tenang. "Iya benar. Ada yang bisa saya bantu?" "Saya tertarik dengan hasil karya Anda. Saya lihat sendiri waktu pernikahan putri rekan saya. Gaun buatan Anda membuat semua tamu bertanya-tanya. Saya pikir, kita perlu bicara lebih serius." Hari itu, dia mengajakku makan siang di restoran hotel bintang 5. Di meja makan itu, di antara piring-piring porselen dan alunan musik piano lembut, dia menawarkanku sebuah kerja sama besar. Lini khusus busana muslim premium yang akan diproduksi oleh timku, dipasarkan melalui jaringan butik miliknya. Aku hampir tak percaya. Jumlah modal awal yang ditawarkan cukup untuk membeli 2 ruko, tapi lebih dari itu. Ini adalah langkah menuju dunia yang lebih luas. Sore harinya aku pulang dengan langkah pelan, mencoba mencerna semuanya. Di tangan, kutenteng proposal kerjasama. Di dada, ada gelombang emosi yang sulit kutahan. Aku memandangi Naila yang sedang menggambar di ruang tamu. "Besok kita punya banyak pekerjaan baru, Nak," kataku sambil mengelus rambutnya. Dia hanya tersenyum, polos, seperti belum mengerti apa arti dari semua ini. Tapi aku tahu, suatu hari dia akan paham. Bahwa semua ini adalah warisan untuknya. Warisan harga diri dan kekuatan. Malamnya aku menghubungi pengacaraku. Aku ingin semua dokumen kerja sama disusun rapi. Aku tak mau lagi membuat kesalahan. Dulu, aku pernah menandatangani surat cerai tanpa membaca isinya. Terlalu hancur untuk berpikir. Sekarang, aku adalah seorang perempuan yang memimpin hidupnya sendiri. Aku tak akan biarkan siapapun mengambil lagi apa yang sudah susah payah kurai. Seminggu, kemudian kerjasama ditandatangani. Tim produksiku pindah ke lokasi baru yang lebih besar. Di gedung itu, terpampang jelas papan nama. Rani Atelier X Dira Salim. Tak lama kemudian, media sosial meledak. Tagar emanalan busana Rani menjadi trending. Banyak selebgram mulai mengenakan karyaku. Tawaran kerjasama berdatangan hampir tiap minggu. Dan seperti sudah ditakdirkan, di puncak-puncak awal kejayaanku, masa lalu kembali mengetuk pintu. Aku sedang berada di lokasi pemotretan untuk katalog baru ketika manajer tokoku mendatangiku. "Bu, ada tamu. Katanya penting." Mengaku mantan suami ibu. Darahku seperti berhenti mengalir sejenak. "Reza?" "Iya, Bu." Dia menunggu di lobi. Aku menutup buku catatan. Kurasakan getaran kecil di tangan, tapi aku mengatur napas. Aku bukan perempuan. Yang dulu lagi. Aku bisa menghadapinya. Aku turun ke lobi. Di sana, dia duduk dengan wajah kusut. Bukan Reza yang dulu penuh arogansi. Bukan juga pria yang berdiri di samping istrinya sambil menertawakanku. Ini Reza yang wajahnya tampak lelah dan bingung. "Hai," katanya lirih. "Ada apa?" tanyaku. Datar, tak ada nada manis.
Tak ada kerinduan, hanya profesionalitas seorang perempuan yang sudah melepaskan luka. Aku tahu kamu sibuk, tapi aku butuh bantuan. Aku menaikkan alis. Maksudmu? Dia menghela napas. Bisnis kami bangkrut. Butik istriku gulung tikar. Dia terlalu boros. Kami terlilit utang. Aku tahu kamu gak punya kewajiban bantu, tapi aku benar-benar hancur, Ran. Kata-katanya seperti angin malam, dingin, hampa. Dulu mungkin aku akan menangis mendengarnya, tapi sekarang aku hanya duduk dan memandang wajah pria yang pernah menghancurkan hidupku. Waktu kamu hina aku di depan toko sepatu itu, kataku pelan. Kamu tertawa. Kamu dan istrimu menertawakan aku seperti aku bukan manusia. Sekarang kamu datang, bukan minta maaf, tapi minta bantuan. Reza terdiam. Aku menyesal. Penyesalan tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi kamu benar. Aku tak punya kewajiban untuk bantu kamu. Dan aku juga tidak akan menertawakan kamu seperti kamu pernah lakukan padaku. Tapi jangan berharap apapun dari aku, Reza. Aku bukan lagi istri yang bisa kamu buang sesuka hati. Reza menunduk, tak berkata apa-apa. Lalu ia berdiri dan pergi. Aku menatap punggungnya menjauh. Tak ada kemenangan yang lebih tenang daripada menolak membalas dendam. Tak ada rasa puas yang lebih dalam selain membuktikan bahwa aku bisa berdiri tanpa bantuan siapapun. Malam itu, aku duduk di balkon rumah baru kami. Naila di sampingku, memandangi bintang. Kami bicara tentang sekolah barunya, tentang cita-citanya ingin jadi arsitek, dan tentang hidup. Bunda, katanya pelan, Bunda pernah bilang kalau orang baik itu nggak harus balas jahat ya? Aku tersenyum. Iya nak, tapi orang baik juga nggak harus selalu diam. Kita harus bisa berdiri. Jangan takut disakiti, tapi jangan biarkan diri kita diinjak. Karena orang yang kuat bukan yang bisa membalas dendam, tapi yang bisa memaafkan dan tetap berdiri tinggi. Dia memelukku. Dalam dekapan itu aku tahu, aku sudah menang. Bukan karena bisnis yang sukses, bukan karena Reza kembali dalam keadaan hancur. Tapi karena aku, Rani, perempuan yang pernah dianggap tak berguna, telah membuktikan bahwa harga diri, cinta pada anak, dan tekad baja bisa mengubah segalanya. Dan aku belum selesai. Masih ada dunia yang harus kulangkahi. Masih ada perempuan-perempuan yang ingin kubantu berdiri. Karena setiap luka bisa jadi kekuatan, jika kita memilih untuk bangkit. 2 tahun berlalu sejak Reza datang dalam keadaan terpuruk. Setelah itu, dia tak pernah muncul lagi di hidupku. Dan aku tak pernah mencarinya. Waktu menggerus luka menjadi pelajaran, dan pelajaran itu kini berubah menjadi dasar dari semua kekuatan yang kupunya. Butik kolaborasiku dengan Dira Salim telah berkembang pesat. Kami membuka cabang di Surabaya, Bandung, dan Yogyakarta. Setiap kota memiliki tim produksi dan showroom masing-masing, tapi semua desain tetap dikurasi langsung olehku. Nama Rani Atelier menjadi simbol elegansi yang lahir dari keteguhan hati. Dan kini, aku mendapat tawaran untuk mengisi panggung di Muslim Fashion Festival International yang akan digelar di Dubai. Malam ketika email itu masuk, aku hanya bisa terdiam menatap layar laptop. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini soal harga diri. Soal bagaimana dunia kini melihat perempuan yang dulu pernah ditinggalkan dalam keadaan paling rapuh, dan kini diminta membawa karyanya ke panggung global. Aku menghubungi Dira, dan dalam waktu sepekan, kami menyiapkan tim khusus. Konsep yang kami usung adalah kebangkitan Ibu Nusantara. Aku ingin semua orang yang melihat karyaku tahu bahwa kekuatan perempuan bukan hanya soal penampilan, tapi soal keteguhan dan keberanian mencintai dirinya sendiri. Namun di tengah persiapan, sebuah kabar datang dari kampung halamanku. Ibuku sakit, parah. Stroke ringan yang membuatnya harus dirawat intensif. Aku langsung pulang, meski pekerjaan menumpuk. Setiba di rumah sakit, melihat wajahnya yang lemah di ranjang putih itu, aku tersadar. Selama ini aku terlalu sibuk mengejar dunia. Ibuku, perempuan pertama yang mengajariku untuk kuat, kini terbaring lemah, dan aku nyaris tak ada di sisinya selama ini.
Maaf ya, Bu. Bisikku di telinganya sambil menggenggam tangannya. Aku terlalu sibuk buktikan ke dunia kalau aku bisa berdiri lagi. Tapi aku lupa. Bunda juga yang pertama kali ajarkan aku untuk bangkit. Matanya berkaca-kaca, dan dengan suara serak dia berkata, "Ibu bangga sama kamu, Ran. Tapi jangan sampai kamu lupa pulang. Karena kamu berdiri di sini juga karena rumah yang dulu kamu tinggalkan." Aku menangis malam itu. Tak ada rapat bisnis yang bisa menggantikan makna pelukan ibu. Tak ada popularitas yang sepadan dengan air mata yang menetes di sisi ranjang rumah sakit. Setelah 2 hari di rumah sakit, aku memutuskan memperpanjang tinggal di kampung. Ku kelola semua persiapan koleksi Dubai dari rumah. Ku pindahkan kantor sementaraku ke ruang tamu ibu yang sederhana. Dan dari sana, aku mendapatkan kembali akar yang sempat ku pendam terlalu dalam. Di kampung itu, aku melihat masih banyak perempuan yang hidup seperti aku dulu. Terluka, ditinggalkan, disalahkan, dan memilih diam karena tidak punya pilihan. Aku mulai mengajar menjahit lagi, gratis. Setiap sore, halaman rumah ibu penuh oleh para perempuan yang membawa kain bekas, benang seadanya, dan keinginan untuk belajar. Mereka tertawa saat salah potong, bersorak saat berhasil membuat satu kerah utuh. Dan aku tahu, inilah panggilan yang sebenarnya. Bukan hanya menjadi sukses sendiri, tapi menarik perempuan lain keluar dari kubangan putus asa. Setelah 3 minggu, aku kembali ke Jakarta. Ibu membaik, Naila semakin mandiri, dan aku kini punya semangat baru. Fashion show di Dubai tinggal 1 bulan lagi. Koleksi yang kami siapkan bertema kekuatan batin perempuan. Semua busananya diberi nama berdasarkan kisah nyata para muridku di kampung. Ada satu busana bernama Rumi, dari seorang perempuan muda korban pernikahan dini, tapi kini menjadi pemilik usaha kecil karena belajar menjahit dariku. Hari fashion show itu akhirnya datang. Di ruangan besar dengan lampu, gemerlap dan lantai putih mengkilap, aku berdiri di belakang panggung. Tanganku dingin, tapi hati ini hangat. Model-model berjalan satu persatu dengan gaun berhijab bergaya kontemporer, membawa kisah-kisah kecil yang dulu hanya hidup di dapur kampung kecil. Saat koleksi terakhir keluar, seluruh ruangan sunyi. Gaun berwarna gading dengan motif batik tenun, tangan dari desaku mengalun indah di tubuh sang model. Semua orang berdiri, tepuk tangan menggema. Seorang jurnalis mode dari Italia bahkan meneteskan air mata dan berkata padaku kemudian, "This is not just fashion, this is a soul walking." Aku menunduk. Menerima tepuk tangan itu bukan untukku semata, tapi untuk semua perempuan yang pernah jatuh dan berani bangkit. Setelah acara itu, nama Rani dikenal tak hanya sebagai desainer, tapi sebagai pejuang perempuan. Aku diundang bicara di forum PBB untuk program pemberdayaan perempuan. Beberapa universitas meminta aku mengisi kuliah umum. Tapi aku tahu, aku tidak akan pernah lupakan bagaimana semua ini dimulai. Dari satu ejekan di depan toko sepatu. Dari satu gamis lusuh yang membuat mantan suami dan istrinya mengira aku tak punya apa-apa. Dan mereka, Reza kabarnya kini bekerja sebagai pegawai biasa di sebuah kantor swasta kecil. Istrinya membuka salon rumahan. Tidak miskin, tapi jauh dari glamour yang dulu mereka pamerkan. Aku tak menginginkan kehancuran mereka. Aku hanya tak pernah lupa bahwa mereka pernah menginjak harga diriku seolah tak ada nilainya. Dan aku berjanji, tak akan pernah membiarkan siapapun meremehkan seorang perempuan hanya karena penampilan atau statusnya. Suatu siang, aku berjalan di sebuah mall mewah di Jakarta bersama Naila yang kini sudah remaja. Kami sedang mencari bahan untuk koleksi terbaru. Di dekat lift, aku melihat mereka, Reza dan istrinya. Duduk berdua, menunduk, tampak lelah. Aku tak mendekat. Aku hanya lewat. Tapi untuk sesaat, mata kami bertemu. Tak ada kata. Tak ada sapaan. Tapi aku melihatnya. Mata Reza tak lagi penuh arogansi. Kini, hanya ada pengakuan diam. Bahwa perempuan yang dulu ia hina, kini telah berdiri jauh di atas imajinasinya. Dan aku terus berjalan. Tak perlu menoleh. Karena perjalanan hidupku masih panjang. Masih ada perempuan-perempuan yang ingin kutarik, berdiri. Masih ada suara-suara yang ingin kuberi ruang.
Dan selama aku bisa bernapas, aku tak akan berhenti melangkah. Aku adalah Rani, perempuan yang pernah dihina karena gamis lusuh. Perempuan yang mereka kira miskin, tak punya masa depan. Perempuan yang sekarang menjahit masa depan dengan tangannya sendiri. Dan aku akan terus membalas mereka. Dengan keberhasilan, dengan keberanian, dengan kebaikan yang tidak pernah bisa mereka mengerti. Waktu terus berjalan, secepat detak jarum jam yang tak pernah berhenti. Naila kini menginjak usia 17 tahun. Tingginya hampir menyamai tubuhku. Rambutnya yang panjang sering dikuncir rapi, dan matanya, mata yang dulu sering menangis karena diejek teman-temannya, kini penuh semangat. Ia tumbuh menjadi gadis cerdas dan kritis, menyukai seni, arsitektur, dan hal-hal detail seperti bagaimana cahaya matahari masuk dari jendela bisa mengubah suasana satu ruangan. Suatu malam, kami duduk di dapur sambil minum coklat panas. Aku sedang menyulam bordir untuk baju pengantin seorang pelanggan setia. Naila menatapku lama, sebelum akhirnya berkata pelan, "Bunda, aku mau kuliah arsitektur di luar negeri." Cangkir di tanganku hampir terlepas. Kukira dia hanya bercanda. Tapi raut wajahnya serius. "Luar negeri?" Naila yakin, dia mengangguk. "Aku sudah riset. Ada beasiswa penuh untuk perempuan dari negara berkembang. Aku bisa coba daftar. Tapi, kalau Bunda nggak setuju, aku nggak akan maksa." Aku menatapnya. Putriku. Bayi kecil yang dulu kupeluk dalam keterpurukan, yang kubesarkan sendirian di tengah kesepian, kini bicara tentang terbang ke negeri jauh dengan keberanian seperti seorang prajurit. "Naila, kamu tahu kenapa kamu bisa bermimpi sampai sejauh itu?" Tanyaku sambil menggenggam tangannya. "Karena Bunda ngajarin aku buat berani," jawabnya tanpa ragu. Tangisku pecah malam itu, tapi aku mengizinkannya. Karena aku tahu, inilah misi hidupku sejak dulu, membesarkan seorang perempuan yang tidak takut bermimpi. Selama 6 bulan berikutnya, Naila sibuk mempersiapkan semua syarat beasiswa. Kami membuat portofolio, mengirimkan karya desain kecil yang ia buat ke berbagai lomba, hingga belajar bahasa asing dengan guru daring. Aku melihat pantulan diriku dalam dirinya, keras kepala, tekun, dan tidak mudah menyerah. Dan ketika akhirnya email itu datang, aku menahan napas begitu membukanya bersamanya di meja makan. "Congratulations, you are selected as a full scholarship. Awardee to study architecture at the University of Melbourne." Naila menjerit, melompat-lompat, menangis dan tertawa bersamaan. Aku hanya duduk, membeku, membiarkan air mataku mengalir tanpa kata. Sebagian diriku begitu bangga. Sebagian lainnya tak bisa bohong, takut. Takut kehilangan Naila. Takut rumah ini kembali sepi. Tapi aku tahu, aku tak bisa egois. Aku harus melepas. Karena aku dulu pun ingin punya sayap, seperti yang kini kupasangkan di pundaknya. Seminggu sebelum keberangkatan Naila, kami berdua pergi ke makam ayahku. Ayah yang dulu sangat keras padaku, tapi diam-diam menyekolahkan Naila diam-diam saat aku dalam kesulitan. Kami membawa bunga dan berdoa lama di sana. Naila menggenggam tanganku dan berkata, "Bunda nggak usah khawatir, aku akan jadi kuat." Nah ya kayak Bunda, aku hanya bisa tersenyum. Kalau kamu merasa takut, atau sendiri, atau ragu, ingat satu hal. Kamu darah dari perempuan yang dulu berdiri dari tanah, tapi tak pernah membiarkan dirinya diinjak. Beberapa hari kemudian, aku melepas Naila di bandara. Pelukannya erat, lama, seperti tak ingin lepas. Tapi pada akhirnya, dia berjalan menuju pintu keberangkatan dengan langkah tegap, tak menoleh ke belakang. Aku pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Sepi, sunyi, tapi juga hangat. Karena aku tahu, dunia sedang menyambut seorang Naila yang akan menaklukkan peta hidupnya sendiri. Setahun setelah Naila kuliah di Melbourne, hidupku terus berjalan. Aku semakin aktif dalam gerakan sosial untuk perempuan. Aku membentuk yayasan Ruang Jahit Ibu, tempat perempuan-perempuan korban KDRT, perceraian dan kemiskinan bisa belajar menjahit gratis sambil diberi pendampingan psikologis. Di tempat itu, aku melihat ratusan mata seperti dulu aku memandang cermin.
mata lelah yang perlahan mulai memancarkan harapan. Namun, suatu hari, sebuah surat datang dari pengacara, surat warisan. Ternyata salah satu klien lamaku yang kaya raya dan tak memiliki anak, mewariskan sebidang tanah dan satu bangunan butik tua di Paris. Ia meninggal mendadak dan menyebut namaku dalam surat wasiat karena merasa aku telah mengubah hidupnya. Dulu dia seorang janda yang malu untuk tampil karena tubuhnya dianggap tak cocok lagi pakai gaun indah. Setelah mengenakan rancanganku, ia merasa cantik untuk pertama kalinya setelah suaminya meninggal. Wanita seperti kamu harus dikenal dunia, katanya waktu itu. Dan kini, dunia benar-benar membuka tangannya padaku. Butik di Paris, sesuatu yang bahkan tak pernah aku mimpikan. Namun aku tahu, ini bukan tentang kemewahan. Ini tentang pesan, bahwa keberanian untuk bangkit bukan milik satu negara atau satu budaya. Ini bahasa universal, tentang perempuan yang tak menyerah. Aku menulis surat pada Naila. Panjang. Tentang masa lalu kami, tentang semua luka, perjuangan, tawa, air mata, dan doa-doa tengah malam yang tak pernah Naila tahu. Aku kirim surat itu bersama foto lama kami, saat dia masih kecil, dan aku berdiri di depan toko kecil dengan papan kayu yang catnya hampir luntur. Beberapa minggu kemudian, Naila mengirim balasan. Ia menulis, "Bunda, aku baru baca suratnya di balkon kampus, dan aku menangis keras sekali. Banyak orang mengira aku pintar karena sekolah di luar negeri. Tapi kebenarannya, aku hanya anak dari perempuan paling hebat di dunia. Aku bukan ingin jadi seperti Bunda, karena aku tahu aku nggak akan sanggup. Tapi aku ingin jadi orang yang bisa membanggakan Bunda, sekecil apapun caranya. Tunggu aku, Bun. Satu hari nanti aku yang akan desain butik Bunda di Paris. Dan kita akan buka toko pertama Rani Atelier di Eropa. Dari darah, dari cinta, dari luka yang berubah jadi kekuatan. Aku janji." Aku mengecup surat itu sambil menatap langit malam. Rani yang dulu dihina karena gamis lusuh, kini akan menancapkan namanya di jantung Eropa. Dan kisah ini belum selesai. Karena selama masih ada perempuan yang terluka, selama masih ada yang takut berdiri, maka aku akan terus berjalan dengan langkah lembut, tapi tak pernah mundur. 2 tahun kemudian, Paris. Udara musim semi mulai menghangat, meski angin dari sungai, Seine masih membawa sisa-sisa dingin. Langit cerah, dan di sepanjang trotoar Montmartre, pejalan kaki lalu lalang dengan langkah santai. Aroma kopi dan roti panggang menyusup dari tiap kafe yang berjajar di jalan sempit berbatu. Di sana, di sudut yang tenang, berdiri sebuah butik dengan tampilan minimalis namun elegan. Di balik jendela kacanya yang lebar, gaun-gaun berhijab dipajang berdampingan dengan sentuhan tenun Nusantara, bordir halus dari Sulawesi, serta motif batik yang diberi interpretasi modern. Di atas pintu masuk terpampang tulisan besar berwarna emas. Rani Atelier, Paris, crafted from grace, born of scars. Hari itu adalah pembukaan resmi. Para tamu mulai berdatangan, jurnalis mode, desainer, aktivis perempuan, bahkan duta besar Indonesia. Media lokal dan internasional meliputnya. Tapi yang paling istimewa hari itu, bukan karena jumlah tamu yang datang, melainkan karena Naila akhirnya kembali. Dia turun dari taksi dengan gaun hitam sederhana, blazer putih, dan mata yang berkaca-kaca. Saat aku menyambutnya di depan butik, kami berpelukan lama sekali. Tak ada kata yang mampu menggambarkan rasa syukur dan haru dalam dada kami berdua. "Bunda, aku sudah desain semua interiornya," bisiknya pelan. "Dan kamu mewujudkan mimpi kita," jawabku sambil mengecup keningnya. Di dalam butik, ruangan didesain dengan kombinasi modern klasik. Di salah satu dindingnya, terpasang bingkai besar berisi foto hitam putih. Foto itu diambil 15 tahun lalu. Seorang ibu dengan wajah lelah namun tetap tersenyum, menggendong anak kecil dengan baju sederhana di depan sebuah toko sepatu tua. Di bawah foto itu, tertulis kalimat sederhana, "Jangan remehkan perempuan yang sedang bertahan. Dia bisa saja membangun dunia." Acara pembukaan dimulai. Aku berdiri di depan mikrofon,
mengenakan gaun karya Naila yang dibuat khusus untuk hari itu. Mataku menyapu seluruh ruangan. Banyak wajah-wajah asing. Tapi aku tahu, banyak di antara mereka pernah merasakan luka yang sama. Lalu aku bicara, tanpa naskah, dari hati. Dulu, aku pernah berdiri di depan toko sepatu dengan baju yang mereka anggap lusuh. Mantan suamiku dan istrinya menghina penampilanku, menertawakan hidupku. Mereka mengira aku miskin, hina, dan tak punya masa depan. Tapi hari ini, aku berdiri di sini. Bukan untuk membalas mereka dengan kata-kata, tapi dengan hasil dari keyakinan bahwa harga diri perempuan tak ditentukan oleh siapa yang ia cintai atau siapa yang meninggalkannya, tapi oleh apa yang ia bangun saat dirinya disakiti. Suasana hening. Beberapa tamu terisak. Kamera terus memotret. Tapi aku hanya memandang Naila. Matanya basah, tapi ia tersenyum. Ini bukan akhir dari kisahku. Ini adalah awal dari kisah ribuan perempuan yang akan datang. Karena butik ini bukan hanya menjual baju, ia menjual keberanian, ia menjual pesan bahwa kita boleh jatuh, tapi tidak boleh tinggal di bawah. Tepuk tangan bergemuruh. Malam itu, butik kami menyalakan lampu hingga larut. Banyak orang membeli gaun, banyak pula yang hanya datang untuk bicara, menyentuh kain, dan menemukan sesuatu dari diri mereka sendiri di sana. Di lantai 2, ada ruang komunitas. Di sanalah aku dan Naila mengajar. Kami membuka program residensi, bagi perempuan dari berbagai negara yang ingin belajar menjahit, merancang, dan berdiri sendiri. Ada yang datang dari Suriah, Sudan, dan bahkan dari kampung kecil di Indonesia. Di mata mereka, aku melihat api yang dulu juga ada dalam mataku. Campuran antara luka, harapan, dan kehendak untuk hidup lebih baik. Beberapa bulan kemudian, aku menerima undangan menjadi pembicara utama di forum tahunan Women Leading the Future di Jenewa. Saat aku berbicara di sana, aku bukan lagi Rani si mantan istri yang ditertawakan karena baju lusuh. Aku adalah Rani, pendiri yayasan, pemilik label internasional, dan ibu dari seorang arsitek muda yang mendesain butik impian kami dari nol. Setelah acara itu, aku pulang ke Indonesia sejenak, ke makam ibuku. Ku bawa bunga kesukaannya, dan ku sampaikan pelan-pelan semua yang telah kucapai. Bu, aku nggak jadi perempuan paling sempurna, tapi aku belajar untuk tidak menyerah. Terima kasih karena Bunda dulu biarkan aku jatuh, supaya aku tahu cara bangkit. Angin berembus pelan. Langit sore merah keemasan. Aku berdiri lama di sana, sebelum akhirnya berjalan kembali ke mobil. Naila menungguku, duduk sambil membaca buku desain arsitektur. Ayo pulang, katanya, tersenyum. Dan kami pun melangkah, menuju hari-hari baru yang tak pernah lagi kami jalani dalam bayang-bayang siapapun. Karena luka kami bukan untuk ditangisi, tapi untuk dituliskan dan dibaca oleh dunia